Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sadaqar Rasul Karim. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dalam forum Al-Quran, yang dengan forum Al-Quran inilah semoga ini menjadi jalan rahmat bagi kita semua. Kenapa? Karena ternyata ibadah kita tidak cukup bagi kita mendapatkan tiket langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat panjang yang dikisahkan oleh malaikat Jibril diceritakan kepada Rasulullah tentang ada satu masa orang-orang yang mereka ternyata di zaman dulu hidup di waktu yang panjang hingga sampai 500 tahun ibadah, berarti hidupnya lebih dari itu, ya. Maka kemudian dikisahkan orang ini diwafatkan padahal isinya ya dalam hidup hanya ibadah tanpa maksiat. Maka ibu-ibu jamaah yang mulia, pada saat itulah kemudian dikisahkan lalu dihidupkan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Lalu Allah katakan, masuklah engkau ke dalam surgaku karena rahmatku. 500 tahun ibadah tanpa maksiat dan masuk ke surga, Allah katakan masuklah ke surgaku karena rahmatku. Maka kemudian ketika dia dikatakan demikian, lalu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat itu, masukkan aku ke dalam surgamu karena ibadahku. Jadi dia minta dimasukkan ke dalam surga karena ibadah. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah katakan masuklah engkau ke dalam surgaku karena rahmatku. Dikatakan lagi oleh hamba Allah ini, masukkan aku ke surgamu karena ibadahku. Dan Allah katakan ketiga kalinya, masuklah engkau ke dalam surgaku karena rahmatku. Maka kemudian ya ketika masih dia meminta masuk ke dalam surga karena ibadah, lalu ya Allah katakan kepada malaikat, wahai malaikat, ambil timbangan mizan, timbangan amal. Kemudian timbanglah ibadah dia yang 500 tahun ini dengan kemudian ditimbang dengan satu sebelah nikmat bola mata saja. Maka kemudian ternyata lebih berat nikmat sebelah penglihatan atau sebelah bola mata. Jadi ibadah 500 tahun kalah dengan ibadah dengan nikmat dari sebelah bola mata. Maka kemudian dikatakan kepada hamba Allah ini, masuklah engkau ke dalam neraka. Dan lalu buru-burulah hamba Allah ini mengatakan, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu karena rahmatmu. Dan masuklah dia ke dalam surga karena rahmat, bukan karena ibadah. Jadi hadirin jamaah, ibu-ibu yang semoga Allah muliakan dengan program Pistol dan istiqomah dengan program ini. Dan sekarang sudah di angka 776, tanggung kurang 1, jadi 777 harusnya ya. Ditambah saya 777 mungkin. Alhamdulillah Allah memberikan kita rahmat. Kenapa? Karena banyak orang yang bertanya, bagaimana cara mendapatkan rahmat kalau ibadah nggak bisa menjamin orang masuk surga? Ya jawabannya adalah cari ibadah-ibadah yang memungkinkan kemudian terbukanya pintu rahmat. Kalau bapak-bapak gampang bicaranya, kita bilang sama mereka, pergi aja ke masjid, di pintu masjid ada rahmat, karena doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, masuklah engkau masuk ke dalam masjid itu dengan doa minta agar dapat rahmat. Ada rahmat dalam bentuk apa? Duduk dalam majelis taklim, duduk begini nih, maka kita akan dicucurkan rahmat. Atau ada orang habis sholat, setelah sholat dia kemudian tidak langsung berdiri tapi berdoa, maka malaikat mendoakan dia mendapatkan rahmat. Nah, jadi rahmat itu ada di mana-mana, dan termasuk rahmat itu utamanya ada dalam program kita yang bernama PISTOL, Program Intensive Studi Tahfidz Online.
Ya, jadi rahmat ada di mana? Ada pada program kita, Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ada Quran menawarkan rahmat, maka ambillah rahmat itu. Sehingga doa setelah kita membaca Quran juga dibiasakan dengan doa Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ya, jadi doa minta rahmat. Jadi rahmat itu ada pada Al-Quran. Maka orang yang dia menghidupkan hatinya dengan Quran, menghidupkan kehidupannya, mengisi kehidupan dengan Al-Quran, insya Allah akan dicucurkan rahmat. Pertanyaannya sekarang adalah, ya, apakah menghafal Quran berhubungan dengan program rahmat? Agar menjadi semangat, maka setidaknya mari kita ingat-ingat dan kita mencoba melihat. Saya mohon izin waktu sebentar untuk menggunakan layar untuk menceritakan apa yang bisa kita bahas di sini. Baik. Kalau ada yang mic-nya mungkin masih hidup. Ya, terbaca ya di Zoom ya. Mohon dimatikan mungkin yang lainnya kalau bisa. Ada gangguan suara. Nah, ibu-ibu, para peserta program Pistol yang dirahmati Allah, ini adalah satu judul yang biasanya kita sampaikan dalam media-media online ataupun offline dengan program yang kita namakan metode Quran Puzzle dengan aplikasi online-nya adalah Pistol, P-I-S-T-O-L. Yaitu kita mengajak kepada siapapun untuk ayo kita ngafal Quran, ya. Bahkan judulnya yang menarik adalah kita membuka dengan istilah mudah. Cara mudah menghafal Quran bagi siapapun yang sulit menghafal. Kenapa? Karena seharusnya menghafal ini pekerjaan siapapun, ya. Maka kemudian setelah dia belajar, harapannya adalah, ya, kita kemudian bisa istiqomah bersama Al-Quran. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, banyak orang yang mengatakan menghafal Quran itu sulit. Kenapa dia sulit? Ya, kenapa dia sulit? Karena sulit ini adalah cara setan untuk menggoda kita agar kita tidak suka dan tidak mau atau memilih untuk mundur. Maka dulu pernah kita bahas pendek saja, sulit ini sendiri berasal dari 5 huruf. 5 huruf ini terurai dengan 5 kata. Ya, maka kalau kita lihat, sulit ini adalah kata yang dimulai dengan huruf S yang artinya sibuk. Banyak di antara kita yang merasa sibuk sehingga tidak sempat. Ya, sibuk apa? Sibuk dengan selain Al-Quran. Nah, maka kemudian solusinya adalah siapapun yang merasa sibuk harus bikin S yang lawannya, yaitu sempat. Sempatkan. Karena kalau kita tidak pernah menyempatkan diri, maka tidak pernah ada kata sempat buat Al-Quran. Itu yang pertama. 2, usia. Banyak orang yang bilang usia jadi penghalang. 40 tahun sudah terlalu tua. 50 tahun apalagi. 60 tahun kadaluarsa. Padahal usia menghafal Quran yang benar adalah usia 40 tahun ke atas. Kenapa begitu? Karena Nabi kita mulai menghafal Quran di usia 40 tahun dan berhenti di usia 63 tahun. Itu pun berhentinya karena sudah selesai tugasnya dan usianya sudah habis. Jadi kalau ditanya kapan usia terbaik menghafal Quran, 40 tahun sampai mati. Nah, ini solusi yang kedua kita pikirkan, ya. Yang ketiga, L. Kenapa banyak orang yang dia bilang ya menghafal Quran ini sulit? Karena merasa selalu lupa dengan yang sudah dihafal. Pagi hafal, siang sudah lupa. Hafal ayat pertama, ayat kedua dihafal, yang pertama lupa. Maka apa obatnya? Obatnya adalah kalau lupa ya lakukan lagi, ulangi. Dan lupa ini adalah karunia. Karena kalau menghafal Quran tidak pernah lupa, maka kita pasti akan merasa bahwa ya cukup sekali langsung hafal, maka tidak pernah mengulang. Padahal setiap mengulang ada hadiahnya dari Allah. Ada pahala, ada rahmat.
siapa yang pengen dapat rahmat maka pelupa, karena makin banyak lupa makin sering mengulang, makin sering mengulang makin banyak potensi kesempatan dapat rahmat. L, jadi S-nya sibuk, U-nya usia, nih yang digoda oleh setan ya. Yang ketiga lupa. Yang keempat I, inkonsisten, sering bolong, kadang ngafal kadang enggak, hari ini ngafal besok tidak. Maka solusinya adalah istiqomah. Sehingga dalam program pistol kita tidak boleh ngafal banyak-banyak, cukup satu tapi diulang konsisten, jangan bolong-bolong. Dan inilah yang dilakukan oleh setan untuk menggoda kita agar kita tidak lagi melakukan amalan ini. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, agar dapat rahmat jangan pernah bolong. Ya, ini solusi, dan ketika kita bolong ketahuilah bahwa setan sudah berhasil menggoda kita. Nah, yang terakhir T, huruf T dari kata sulit ya, yaitu tunda, menunda amal. Yang ini biasa dilakukan bukan oleh setan untuk menggoda kita mengatakan tidak, tapi cukup dengan tunda, nanti, dan nanti. Ya, akhirnya apa? Setelah kita tua baru kita sadar, sudah kemampuan menurun, lalu itu masih ditunda pula. Kapan nundanya? Nanti menjelang mati, repot. Ya, maka solusinya adalah tekad. Tekad itu apa? Tekad itu di atas niat. Kalau ada orang bilang, saya niat menghafal Quran, itu biasa. Tapi kalau tekad, pokoknya saya harus hafal Quran. Nah, kalimat ini yang harus lebih banyak muncul. Walau usia kita tidak cukup, ingat bahwa niat sudah mendapatkan hasil. Ya, artinya apa? Saya niat menghafal 30 juz, dapat pahala 30 juz. Kalau saya, Bunda boleh dimatikan itunya? Baik. Soundnya bisa tolong dimatikan. Nah, kalau kita kemudian menunda, ya, maka kita akan mendapatkan, ya, mohon dimatikan audionya Bunda. Baik. Jadi ya, jangan pernah melakukan penundaan. Dan bagaimana agar tidak menunda? Agar tidak menunda, lakukan itu di awal waktu ketika kita mulai hidup. Kapan itu? Bangun tidur. Jadi bangun tidur itu yang pertama disentuh adalah Al-Quran, bukan WhatsApp. Karena banyak di antara kita kalau urusan komunikasi dengan manusia, kita tidak pernah menunda. Tapi kalau komunikasi dengan Allah, kita nunda. Jadi ya, ini adalah sebuah anjuran untuk bersegera dalam kebaikan. Jadi yang pertama adalah kita membuang kata sulit dalam hidup, dalam interaksi kita bersama Al-Quran. Yang kedua, kenapa haruskah kita menghafal Al-Quran? Ya, baik. Jawabannya adalah kita lihat apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan rahmat. Rahmat. Ya. Rahmat ini ada 6 huruf. Rahmat ada 6 huruf. Ya, kita lihat bahwa Quran adalah rahmat. Quran adalah rahmat. Ya. Tadi ayat pertama, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Quran, dengarkan dan diamlah agar kamu dapat rahmat. Pertama. Yang kedua, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Ya. Jadi Quran itu adalah obat dan rahmat. Sehingga jelas Allah memberikan solusi pasti. Pintu surga bisa kita masuki, kita bisa menikmati surga dengan rahmat. Maka rahmat ini yang berhubungan dengan Quran, agar kita ingat, kita sudah membuatkan rumus apa yang kita lakukan terhadap Al-Quran. Yang pertama dan sampai ke 6, maka hurufnya adalah rahmat, R-A-H-M-A dan T. R, read, membacanya. Ya, jadi Al-Quran ini tugas kita yang pertama adalah setelah beriman kepadanya adalah membacanya. Nah, maka membaca dengan benar adalah satu hal, pintu pertama atau kunci kombinasi agar mendapatkan rahmat. Ya, Lura, mohon Bunda bisa dimatikan, bisa dibantu hostnya untuk mematikan. Ya, yang pertama adalah membacanya, dan membaca punya nilai. Setiap satu huruf 10. Itu kalau kita membaca dalam keadaan tidak punya wudu.
Bolehkah membaca Quran tanpa wudu? Adabnya dengan wudu. Tapi kalau membaca tidak memegang mushaf, maka tanpa wudu pun tidak bermasalah. Ya, kalau kita baca dengan keadaan wudu, maka pahalanya jadi 25. Ya, dalam satu riwayat digambarkan bahwa Quran ini punya nilai dan nilainya seperti itu. Nah, jadi 10 satu huruf, baca tanpa wudu, baca dengan wudu itu 25. Baca dalam sholat, kalau sholatnya berdiri pahalanya 100, kalau sholatnya duduk pahalanya 50 per huruf. Jadi membaca memberikan nilai yang tinggi kepada kita untuk mengundang rahmat Allah. Yang kedua, akal. Rahmat huruf yang kedua adalah A. A ini apa? A ini adalah akal, menggunakan akal untuk berpikir, memahami, mentafakuri Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak cukup cuma dibaca, tapi juga dipahami isinya. Maka kemudian menggunakan akal adalah satu keperluan untuk mengundang kembali rahmat Allah. Yang ketiga adalah hati, menggunakan hati sekarang. Kalau membaca menggunakan mata, menggunakan telinga kita, menggunakan lisan kita. Organ ke dalam masuk ke otak menggunakan akal, masuk ke dalam lagi menggunakan hati. Jadi hati ini dibuka untuk memahami Al-Quran. Apa yang dirasakan, apa bedanya menggunakan akal dengan hati? Kalau orang menggunakan akal paham isinya, kalau orang menggunakan hati terharu hatinya. Jadi getaran di hatinya bisa dia rasakan, sehingga kemudian iman dia bertambah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dia membaca Quran, dia dibacakan Quran, maka bertambahlah imannya. Dan ini adalah kalau tanda-tanda menggunakan hati. Hati juga bisa terbukti terpakai ketika berinteraksi dengan Quran adalah ketika kita mampu menangis karena Al-Quran. Maka bagi hati yang belum bisa menghasilkan air mata, maka kita harus cari cara bagaimana agar Quran dimasukkan sampai ke dalam hati. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah M, mengamalkannya. Setelah kita membaca, mengerti isinya, memasuki dalam hati, kemudian mencoba mengamalkan setiap detail Al-Quran tanpa tawar-menawar. Karena Al-Quran digunakan sebagai hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk yang kalau petunjuk tidak digunakan maka manusia pasti kesasar. Siapa yang mereka tidak menggunakan Quran sebagai petunjuk, maka dia akan tersasar. Maka amalkanlah Al-Quran. Sehingga tidak mungkin kita mengamalkan Al-Quran kecuali kita meyakininya dan kita memahami isinya serta kita mau membacanya. Yang kelima, huruf A adalah ajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang enggak boleh diletakkan, kita boleh makan bangkai kan, seperti makan mie. Di Quran Bunda untuk hostnya bisa mematikan yang lain. Ya, terima kasih. Jadi ya, ibu-ibu yang mulia, mengajarkan Al-Quran itu tugas kita semua. Kita tidak harus menjadi hafiz Quran 30 juz dulu baru mengajar yang juz 1. Juz 2 bisa mengajar juz 1, juz 3 mengajar juz 2, juz 5 mengajar juz 4. Gitu rumusnya. Jadi ini adalah cara untuk membuat agar Al-Quran ini tidak berhenti hanya sampai amal kita sendiri. Jadi amalan harus dilanjut dengan ajaran. Maka kalimatnya bukan cuma khairukum man ta'allamal Quran, bukan cuma yang belajar, tapi khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Maka targetnya dari kita semua adalah menjadi pengajar. Ya, mentor itu pengajar. Sahabat Quran Saku itu juga pengajar dalam bab ketika dia sedang membantu saudaranya menghafalkan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah T. Ini yang terpenting karena mungkin usia kita terbatas. Ya, kita punya batas usia, tapi ya umur kita mungkin masih bisa terus berjalan karena apa? Karena kita ikut dalam program dakwahnya. Tabligh, menyampaikan, mendistribusikan. Maka ya, terhadap Al-Quran agar mendapatkan rahmat Allah, maka distribusikan ilmu ini, distribusikan program, distribusikan aplikasi, distribusikan ide-ide yang membuat orang kemudian mereka cinta dengan Al-Quran. Maka ibu-ibu yang mulia, mari kita lihat di antara 6 ini mana yang menghafal Quran.
Kalau kita lihat mana yang menghafal, nggak ada satupun kalimat yang menghafal. Maka jawabnya adalah menghafal itu ada pada semuanya, karena menghafal itu shortcut. Ya, dia ketika kita lihat, ya, kalau ada orang menghafal Quran, dia pasti membaca. Kalau ada orang menghafal Quran, dia pasti membaca. Kalau membaca belum tentu menghafal. Sehingga orang yang menghafal Quran otomatis membaca, lakukan pekerjaan yang lebih tinggi tingkatnya untuk mendapatkan yang di bawahnya. Yang kedua, ya, orang yang menghafal Quran pasti menggunakan akalnya. Dia mencoba memahami isinya, otomatis. Membaca kadang-kadang melewatkan bab ini, membacanya lancar, khatam berkali-kali, tapi makna atau isinya kita belum tentu paham, karena kebetulan kita belum pandai berbahasa Arab misalnya. Nah, jadi menghafallah, karena menghafal akan memancing amalan memahami. Kemudian menghafal akan menghadirkan, memasukkan Quran dalam hati. Maka di hati ini nanti akan terus terisi oleh Quran karena menghafal. Dan hatilah tempat menghafal. Maka orang yang hatinya sakit, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Dia jadi obat dan jadi juga rahmat. Obat duluan disebut, baru rahmat dapat. Hatinya sakit, maka obatnya Quran. Dan cara mendapatkan sebagai obat adalah menghafalkannya. Ada banyak orang yang dia punya masalah dalam hidupnya, ya, stres, depresi tingkat tinggi, maka dia obati dengan menghafalkan Quran. Dia sembuh di juz 1, mungkin juz 2, juz 3, entah juz berapa, tapi itu semua iradahnya Allah. Jika kita mau, maka ini bisa menjadi obat bagi siapapun yang punya sakit di hatinya. Dan bukankah fisik kadang-kadang dimulai dari penyakit hati? Maka sebelum berpikir obat dokter, sebelum mencari obat-obat yang lain, jadikan Al-Quran sebagai obat. Dan cara memasukkan Quran menjadi obat ke hati adalah menghafalkan. Yang keempat, mengamalkan. Penghafal Quran akan dibimbing oleh Allah melalui Quran dengan amalan. Sehingga kalau nanti kita sudah menghafal Quran sampai 30 juz, di pertengahan jalan kadang-kadang ada hafalan yang macet, berhenti sejenak, perhatikan. Bisa jadi itu adalah bagian yang kita tidak sempat hafalkan. Maaf, kita belum sempat amalkan. Jadi, ya, kadang-kadang kita terberhenti, ada orang kurang sedekah, di ayat sedekah dia macet. Ada orang, ya, kurang dalam hal sholat, maka dari ayat sholat dia macet. Ada orang yang dia tidak memperhatikan hukum-hukum Allah tertentu, maka kemudian dia berhenti. Dan ini banyak dialami oleh para penghafal Quran yang sudah serius menghafal Quran, sehingga dia punya niat level berhenti sampai mati. Dan inilah yang kita bisa dapatkan sebagai rahmat karunia dari Allah, dibimbing langsung oleh Allah. Ya, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yaitu ajarkan. Bukan karena kita sok pintar, bukan kita sok jago, tapi mengajarkan Quran adalah cara belajar yang efektif. Ilmu yang paling masuk adalah ilmu dengan cara mengajarkan. Jadi, ya, ibu-ibu yang mulia, bagi para mentor terutama atau teman-teman yang menerima setoran hafalan sebagai saku sahabat Quran, maka perhatikan bahwa itu adalah cara menghafal yang paling kuat. Karena di sana ada pengorbanan, karena di sana ada niat untuk berbagi, maka siapa yang memberi akan diberi. Siapa yang niat berbagi akan dibagi. Siapa yang mau mengajarkan dia akan belajar. Dan yang terakhir adalah tablik, 1 huruf 10 membacanya. Ya, mengajarkannya 1 huruf 10 juga dari yang diajarkan. Yang diajarkan 10, 1 huruf jadi 10 kali 10. Bagaimana kalau ada 100, bagaimana kalau ada 1000? Itu baru 1 huruf. Bagaimana kalau 1 ayat? Bagaimana kalau 1 halaman? 1 juz atau 30 juz. Maka bagi mereka yang ingin mencuri amalan para penghafal yang lain, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadilah orang-orang yang dia niat mendistribusikan, ya, mendistribusikan program ini. Sehingga ketika Anda ikut program Pistol, ajak teman-teman, ajak sahabat, siapapun, ayo ikut. Perkara kita belum mampu mengajarkan, ada yang mengajarkan. Bahkan kita belum bisa mengamalkan, kita sudah dapat pahala amalan dari mereka yang belajar. Maka menghafal Quran otomatis, ya, ikut mendistribusikan Al-Quran. Maka jangan malu-malu jadi penghafal Quran, sebagaimana orang tidak pernah malu kuliah S1, S2, S3. Dan kalau sudah Quran berarti sudah S4. Apa itu S4? Sempat. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak lagi sempat belajar ilmu dunia lewat ilmu akhiratnya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah,
inilah dia ya perkara penting yang perlu kita capai ketika kita mencoba mencari rahmat Allah, sehingga program yang dilakukan sekarang apapun yang kita kerjakan adalah dalam rangka mendapatkan rahmatnya Allah. Rahmat ada 6 ya. R membacanya, A akal memahaminya, H hati mentadabburinya, M mengamalkannya, A ajarkan, dan T tabligh. Nah, kemudian ya ada satu lagi perkara yang penting. Ini karena dibuat singkat, saya agak cepat ya. Yaitu bagaimana agar kita bisa istiqomah dalam membersamai Al-Quran. Maka rumus yang tepat adalah hadirkan cinta kepadanya. Hadirkan cinta kepadanya. Kenapa kita harus cinta? Karena Al-Quran adalah bukti cinta, surat cinta yang Allah berikan kepada hambanya, kepada makhluknya, ya, jin dan manusia, untuk kemudian ya kita menjadikan dia sebagai perantara, surat cinta, alat chatting, komunikasi, berhubungan dengan Allah. Bukti kita cinta kepadanya. Dan Al-Quran juga sekaligus sebagai bukti cinta kita kepada baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah, cinta kepada Allah langsung berhubungan dengan contoh Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Al-Imran ayat 31. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau cinta Allah, jika cinta Allah, fattabi'uni, maka ikuti Nabi. Kalau kita cinta Allah, maka bukti cintanya adalah mengikuti Nabi. Dan salah satu yang Nabi lakukan adalah menghafal Quran. Bahkan Nabi tidak membaca dalam bentuk teks, tapi Nabi membaca dalam bentuk ulangan atau hafalan. Maka siapa yang menghafal Quran, dia paling dekat dengan sunnah Nabi. Maka mereka yang tidak mau menghafal Quran tentu belum menjalankan sunnah menghafal yang dilakukan oleh Nabi. Siapa yang mengikuti Nabi berarti cinta Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang dia mencintai, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti dia mencintai aku, kata Nabi. Jadi ikut Nabi itu sama dengan punya cinta kepadanya. Maka wa man ahabbani, siapa yang mencintaiku, maka kana ma'i fil jannah, dia akan bersama Nabi di surga. Siapapun yang ingin bersama Nabi di surga, hidupkan sunnah. Dan salah satu di antara sekian banyak sunnahnya adalah menghafal Al-Quran. Nah, maka bagaimana cara agar kita mendapatkan cintanya? Bagaimana agar kita cinta kepada Quran, yang berarti cinta kepada Nabi, yang berarti cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan sungguh orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, cintanya kepada Allah itu amat sangat. Karena ada orang yang mencintai selain Allah sama dengan Allah, atau bahkan mencintai selain Allah lebih ya daripada cintanya kepada Allah. Salah satu indikasinya adalah dengan melihat interaksinya kepada Al-Quran. Ada orang yang lebih mencintai kepada harta, dia lebih sibuk tiap hari mengurusin harta. Ada yang tiap hari ngurusin tahta, atau bahkan cuma ngurusi keluarga. Maka cintanya kepada Quran bisa kita banding ya kepada Allah, dilihat dari bagaimana interaksinya dengan surat cinta kepada Allah. Cintanya kepada handphone, tiap hari dia sentuh handphone, dia pegang handphone, dia elus handphone. Tapi bagaimana dengan Quran? Nah, inilah dia perkara penting. Sehingga ibu-ibu yang mulia, poin terakhir adalah saya ingin mencoba untuk menyampaikan bagian ini, nanti kita mungkin boleh diskusi. Yang pertama ya, yang utama adalah kita akan membahas bagaimana agar mendapatkan cinta itu. Dimulai dari huruf C, I, N, T, A. Tapi kita akan bahas bukan dari huruf C-nya ya, bukan dari I, bukan dari N, bukan T, bukan A, tapi huruf A. Jadi huruf terakhir kita mulai. Kenapa? Karena begini salah satu cara metode menghafal yang paling ringan beban pikirannya atau beban memorinya. Mulai dari huruf A. Ya. Huruf A apa dia? A. Bagaimana agar cinta itu hadir? Yang pertama adalah caranya dengan cara akrab. Ya. Akrab. Jadi, ya, akrab ini adalah cara kita untuk
eh, kalau bahasa kita akrab tuh dekat. Nah, jadi kalau mau cinta otomatis ya jangan jauh-jauh. Selalu ada Quran. Nah, ada Quran di mana-mana. Kalau kita mau taruh Quran, Quran jangan cuma satu. Kalau ruangan banyak, ada di kamar kita, ada di ruang tamu kita, ada di mobil kita, ada di mana yang bisa kita sentuh dengan mudah. Supaya ketika terlupa mudah melihat, atau supaya setiap melihat terpancing menghafal, terpancing menyentuh, terpancing membaca, begitu. Sehingga akrab, jangan jauh-jauh, ya. Dekatlah dengan Quran selalu. Kalau punya handphone, pastikan handphonenya ada aplikasi. Aplikasi yang saya rekomendasikan adalah aplikasi Quran BEST, BEST. Di sana ibu-ibu bisa mendapatkan Quran berkata yang sudah dipotong-potong, yang tinggal ditekan bisa keluar bunyi, kemudian berulang-ulang sesuai kehendak kita. Ya, tutorialnya nanti bisa dilihat di video yang sudah kita sediakan. Nanti kalau yang belum pernah install, silakan diinstal. Jadi Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, T. Agar kita punya cinta, maka huruf T ini harus ada. Apa dia? Takut. Jadi ibu yang dirahmati Allah, takut hafalan lupa. Bolehkah? Harus. Justru kita harus takut hafalan kita lupa. Tapi jangan karena takut kita tidak menghafal. Karena apa? Karena ancamannya lebih berat. Orang yang tidak mau, lebih baik kita berjuang. Lupa bukan masalah, yang masalah adalah melupakan. Maka orang-orang yang takut kehilangan, takut hafalan hilang, takut Allah marah, takut Allah gak sayang, maka itu perasaan yang benar. Justru perasaan itu harus ada sekarang, karena takut saat nanti kematian sudah datang, sudah tidak ada gunanya. Maka takut sekarang adalah takut yang manfaat, takut yang harus ada. Yang ketiga, cinta harus ada N. Ya, kalau nggak ada jadi cita, ya. Cinta, N, apa dia? Nikmat. Maka cari nikmat dari Al-Quran. Al-Quran ini bukan soal banyaknya hafalan, tapi Al-Quran ini soal rasa. Bagaimana agar rasanya dapat? Maka rahmatnya harus dikerjakan. Kerjakan semua program rahmat. Dari R membacanya, A memahaminya akal, H mencoba untuk menginstal ke hati dengan perasaan, masukkan dalam sholat, ya, tadabburi isinya, pelan-pelan bacanya, tartil, ya. Jadi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan baca buru-buru. Jadi nggak perlu hafalan tuh harus banyak. Satu hari satu ayat, Al-Baqarah selesai setahun. Satu hari satu ayat berarti Ali Imran 200 hari. Satu hari satu ayat berarti An-Nisa 176 hari. Ya, Al-Maidah 149 hari. Al-Qur'an 30 juz, ya, itu selesai 6.236 hari atau 17 tahun kalau dijadikan tahun. Ya, dan kita bisa mendapatkan nikmat dengan pelan-pelan, sebagaimana ada orang makan pelan-pelan dinikmati rasanya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, nikmati Quran, bukan soal targetnya berapa, tapi jangan pernah putus, jangan berhenti, perlahan tapi pasti. I, cinta ada huruf I. Apa dia? Intim. Apa itu intim? Jadi menikmati proses bukan hasil. Sehingga kemudian orang mau berlama-lama bersamanya, tidak maunya sebentar. Itu ciri-ciri orang yang dalam bentuk tim, intim. Bahasa plesetannya mungkin, ya. Sehingga apa? Bersama Al-Quran itu maunya lama, ya. Sehingga kemudian karena ada rasa nikmat, nggak mau berhenti. Nah, ukur diri kita. Apakah kita sudah mendapatkan cinta, rasa itu? Kalau belum, cobalah sholat dengan berlama-lama. 1 rakaat sholat, awalnya 1 halaman. Lama-lama 1 rakaat sholat 2 halaman. 1 rakaat 3 halaman. 1 rakaat 5 halaman. 1 rakaat kalau perlu setengah juz. Kalau perlu 1 rakaat bisa 1 juz. Ibu-ibu perlu merasakan bagaimana rasanya nikmatnya sholat malam, walau cuma 2 rakaat, tapi 2 juz. 1 juz pertama, ya, 1 rakaat pertama, rakaat kedua, ya, itu juz kedua. Ya, kalau sudah hafal 3 juz, 4 juz, berarti rakaat ketiga, juz keempat, rakaat kelima, juz ketiga dan juz keempat.
Nah, apakah ini dilakukan oleh Nabi? Ya, Nabi itu kalau sholat rakaat pertama Al-Baqarah dan surat Ali Imran, bahkan disambung dengan An-Nisa, 3 surat. Ya, jadi ini adalah cara untuk mendapatkan cinta. Terakhir, apa yang terakhir yang paling penting? Apa dia? C. Apa dia? C? Candu. Cinta itu candu. Apa itu candu? Candu itu nggak bisa berhenti. Kalau berhenti sakau, kalau berhenti kehilangan, kalau berhenti kesakitan. Apakah kita sudah merasakan itu dengan Quran? Apakah kita sudah sampai kalau berhenti kehilangan? Apakah kalau berhenti kemudian rasanya kok hati ini hampa, hilang, ya, ya, atau bahkan sampai merasakan sakit? Nah, kalau sudah sampai di level itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah rahmat Allah. Udah dikasih cinta kita, sehingga nggak bisa berhenti. Maka untuk bisa begitu nggak bisa tiba-tiba orang kecanduan. Prosesnya harus ada dari A dulu. Akrab, dekat, jangan pernah jauh. Takut kehilangan, takut kalau jauh, ya. Kemudian nikmat, mulai menikmati, cari cara untuk menikmati. Kemudian intim, maunya terus aja ada sama dia, ya. Dan makanya apapun perangkat kita, kita sediakan Quran yang selalu menemani. Dan terakhir, nggak bisa berhenti dari Al-Quran. Nah, maka dapatlah cinta itu. Jika belum, cari yuk gitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu kira-kira cerita yang disampaikan sore hari ini. Ada waktu untuk diskusi, kapan-kapan kita bahas cara mudah, ya. Kemudian kalau sudah, silakan lihat video alasan kuat mengapa kita menghafal Quran dan dalil-dalilnya ada di sini, ya. Dan setidaknya ada 5 poin penting yang akan kita pahami ke depan. 5 kata. Kenapa Quran sulit? Bagaimana cara agar mudah? Apa alasan kuat menghafal Quran? Dan kemudian bagaimana cara mendapatkan rahmat dan menghadirkan cinta terhadap Al-Quran. Baik, itu yang bisa saya sampaikan sementara ini. Untuk host atau admin atau mentor, monggo silakan. Apakah perlu ada diskusi terkait dengan pembahasan yang baru saja kita lakukan atau dicukupkan? Silakan. Ada? Alhamdulillah peserta sekarang jumlahnya 100 ya. Ini karena dibatasi 100 mungkin ya. Baik. Ya, ibu-ibu yang teman-teman silakan, jika ada yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Mungkin angkat tangan kalau ada. Nanti dihidupkan di sini. Bismillah. Oke, kalau tidak ada, saya tambahkan saja ya. Ya, jika ada nanti silakan angkat tangan, nanti saya hidupkan. Baik, ya. Sambil kita berjalan, ada waktu 10 menit. Kembali ke sini, ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, program Pistol beberapa tahun ini sudah berjalan dan alhamdulillah istiqomah dengan angka sekitar 700-an ini, walaupun pernah hampir 1000 dulu, tapi sekali lagi, ya, itulah masalah kita. Apa masalah kita? Agak sulit untuk mempertahankan sebuah amal yang diyakini itu benar. Ya, bahkan kalau boleh kita katakan, banyak orang yang lebih mudah untuk
mengamalkan keburukan daripada kebaikan. Karena apa? Karena surga itu dan neraka itu punya sifat. Apa sifatnya? Sifatnya adalah surga dan neraka dalam satu riwayat, ya, dikisahkan bahwa malaikat Jibril itu pernah mendatangi surga. Dan kemudian surga ini kemudian ketika didatangi dan malaikat Jibril masuk ke dalamnya, lalu mengatakan apa katanya? Katanya, niscaya kalau ada orang yang tahu apa isi surga, dia pasti ingin masuk ke dalamnya. Malaikat Jibril mengatakan, ya, orang pasti pengen masuk ke dalam surga, padahal malaikat Jibril tidak punya syahwat. Ya, malaikat Jibril tidak punya syahwat, tapi beliau mengatakan apa? Orang ingin masuk ke dalam surga. Ya. Maka ketika kita lihat kenapa kemudian surga sampai sedemikian rupa, kemudian malaikat Jibril ya, surga ini hanya diinginkan oleh orang-orang yang bersyahwat, dan malaikat Jibril nggak punya syahwat. Saking indahnya surga, karena isinya cuma kenikmatan, dan kenikmatannya di atas rata-rata, tidak pernah berhenti, abadi, maka kemudian syahwat cocok dengan dia. Ya, maka kemudian malaikat Jibril mengatakan itu artinya apa? Artinya yang tidak punya syahwat saja sampai bilang pengen. Jadi bagaimana yang punya syahwat? Ini pertama poinnya. Sementara kemudian, ya, malaikat Jibril diperintahkan untuk melihat neraka. Ada apa di neraka? Ada segala siksaan. Ringkasnya adalah kita nggak ada yang mau ke sana kalau tahu isinya. Malaikat Jibril masuk dan mengatakan, kalau saja orang tahu, manusia tahu apa isinya neraka, maka ya mereka tidak akan ada yang mau masuk ke dalamnya. Kata lainnya apa? Malaikat Jibril nggak ada masalah kena api. Dia lebih mulia, lebih hebat daripada api, tapi sampai mengatakan begitu, saking panasnya dan siksa api neraka yang begitu hebat. Nah, maka kemudian apa yang sedang kita ingin lakukan, Ibu? Ya dirahmati Allah, dua tempat ini adalah tempat final nanti setelah kematian, surga atau neraka. Dan apa yang bisa kita lakukan hari ini adalah mencari rahmat Allah untuk ke surga. Tapi sayangnya ada orang yang dia mau masuk ke dalam neraka, padahal seperti itu kondisinya. Ada orang yang nggak mau ke surga karena dia tidak tahu caranya. Maka ya, kalau ada yang mau bertanya tinggal angkat tangan, nanti saya hidupkan mikrofonnya. Ya, baik. Maka ibu-ibu yang rahmati Allah, kenapa begitu? Karena surga ada pagarnya. Maaf, karena surga ada pagarnya. Neraka juga ada pagarnya. Jadi banyak orang yang nggak mau ke surga, padahal surga indah. Banyak yang pengen ke neraka, padahal neraka menakutkan. Kenapa? Karena masing-masing ada pagarnya. Apa pagarnya? Pagarnya surga disebut makar. Ya, pagarnya surga disebut makar. Apa itu makar? Kesulitan, kesusahan. Apa itu makar? Sesuatu yang tidak disukai oleh syahwat kita, oleh syahwat yang di dalam hati kita. Ya. Nah, kemudian neraka juga punya pagar. Namanya apa? Namanya syahwat.
Jadi syahwat itu apa? Segala sesuatu yang menyenangkan ingin kita dapatkan, kepengen kita nikmati. Maka kemudian orang datang rata-rata ke sini. Mereka mencoba mendekati pagar syahwat, tapi mereka justru menjauhi pagar makar. Yang nggak enak dijauhi. Padahal di balik makar ada surga, di balik syahwat ada neraka. Maka begitu sampai di pagar, tidak sadar kemudian terjerumus masuk ke dalamnya. Nah, Al-Quran itu makar bagi sebagian orang. Sulit, susah, berat, bosan, enggan, malas, abai, semua. Sehingga kemudian orang hati ini karena ada dua, yaitu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi akhirnya apa? Akhirnya dia kemudian lebih banyak yang menjauhi surga daripada mencoba mendekatinya, karena dia makar. Iya. Oh ya, baik. Jadi dari ilmu ini kita bisa tahu bahwa ya kita punya teori yang silakan mengambil jalannya. Nah, ibu-ibu silakan untuk yang bertanya. Saya coba. Siapa tadi yang sudah? Ya, silakan, Bun. Saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bun. Tadi ada yang turun tangan, mohon maaf. Angkat tangan lagi silakan. Ya. Ya, Bunda. Saya hanya mau ini tanya, program pistol ada yang juz 30 nggak? Oh. Hafal tuh juz 30. Baik. Ya, digabung ya, Bu, kalau gitu. Silakan untuk yang keduanya siapa? Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bun. Ya, ini Ustaz mau kalau boleh 2 pertanyaan Ustaz. Ya, silakan. Nah, ya Bismillah. Ustaz, ini saya tuh kadang-kadang ada di titik jenuh menghafal Quran gitu loh Ustaz. Apalagi kalau sudah ayatnya itu panjang. Iya. Sampai setengah halaman. Iya. Terusnya ada kata-kata yang ngebluder gitu. Maksudnya ada kalimat yang mirip-mirip gitu. Yeah. Nah, itu titik jenuh itu di situ gitu. Yeah. Nah, gimana mengantisipasinya? Gimana supaya nggak jenuh? Yang kedua ini Ustaz, kalau menghafal di juz yang 30, apakah programnya sama seperti kita yang di Al-Baqarah gitu? Jadi dari ayat yang paling bawah gitu. Iya. Dari kalimat yang paling bawah gitu. Yeah. Soalnya kan kalau yang juz 30 itu ayatnya pendek-pendek gitu. Betul. Jadi kayaknya agak sulit programnya seperti Al-Baqarah, tapi minta sarannya aja Ustaz. Ya, Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu. Yang pertama adalah program pistol PISTOL. Ini memang memilih surat Al-Baqarah sebagai bahan belajar karena ibu-ibu hanya didampingi sampai Al-Baqarah saja. Kenapa? Karena kita membentuk pola, bukan membuat hafalan sebetulnya. Apa dia? Mempola. Kalau Al-Baqarahnya bisa hafal, pasti yang lain bisa. Kenapa? Karena Al-Baqarah ini surat paling panjang. Yang kedua, ayatnya panjang-panjang. Kalau yang panjang bisa dihafal, yang pendek pasti bisa. Kalau polanya diterapkan. Nah, termasuk cicilannya. Bagaimana kalau dengan juz 30? Kenapa bukan juz 30? Karena juz 30 ini juz lama. Maksudnya apa? Juz masa kecil. Kalau ibu-ibu pun berhasil menghafalkan juz 30, ibu-ibu susah ngafalin juz 1. Tapi kalau bisa ngafal juz 1, juz 30 bisa asal sikapnya sama. Apa sikap yang sama dimaksud? Polanya adalah mencicil, tapi sedikit berbeda nanti. Tapi ini tidak dibuat di pistol ya. Nanti kalau sudah menghafal juz 30, lakukan dengan cara yang sama, mengkredit, mengikat, tapi dibuat ayatnya malah digabung.
Misalnya kita gabung 5, jadi kelipatan 5, nomor ikut dihafal. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Nanti baca mundur, thumma kalla sayalamun, kalla sayalamun. Gitu ya. Jadi kita baca acak-acak bersama sahabat Qur'annya. Kemudian setelah kita berhasil menghafal 5, baru sambung yang 5 lagi gitu. Jadi 5 selesai, 5 berikut, 5 berikut, 5 lagi, 5 lagi. Nanti kita hafal 40 ayat itu ada di 8 bagian. 8 bagian itu bisa dibagi rokaat. Jadi pola yang Al-Baqarahnya nggak berubah. Ya, pola Al-Baqarah tidak berubah, tapi satu ayat yang panjang kita balik sekarang. Ya, ayat panjang ketemu susah nih. Baru setengah halaman ya, padahal nanti ada yang satu ayat halaman kan? Surat Al-Baqarah ayat 282. Apa dia? Dipotong-potong. Gimana cara motongnya? Seperti motong ayat pendek. Contoh, Alif Lam Mim kan pendek tuh, tapi kependekan. Kan nggak pernah ada orang cuma ngafal Alif Lam Mim, pasti ditambah ya. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka ya kalau nanti menghafal yang panjang, ya misalnya anggaplah halaman pertama atau halaman kedua dari Al-Quran itu kan surat Al-Imran ayat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Anggaplah itu satu ayat. Ayat itu dipotong jadi 5. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian disikapi seperti ayat sendiri. Jadi kita nggak pernah merasa berat. Kalau kita merasa berat karena kita pengennya cepet dan banyak, itu aja. Dan ingat, itu adalah godaannya setan. Setan yang godain kita tuh supaya kita merasa berat, males, bosen, berhenti gitu. Jadi khusus untuk ayat-ayat yang panjang perlakukan dengan cara seperti itu. Kalau yang pendek malah digabung-gabung kelipatan 5 ya. Tapi untuk ayat pendek ibu-ibu bisa menerapkan sendiri nanti berpasangan atau guru yang lain atau program yang lain. Pistol mengkhususkan di Al-Baqarah. Kenapa? Supaya kalau berhasil di Al-Baqarah ini mental block kita udah selesai gitu. Jadi Al-Baqarah yang sepanjang itu kita hafal, masa Ali Imran enggak, masa An-Nisa enggak gitu ya. Gitu jawaban saya sementara. Waktunya habis, mau disambung atau udahan? Iya, ini mohon maaf tadi saya perlu dibantu sebetulnya sama admin. Siapa lagi nih yang udah nggak aktif? Iya, ada lagi cukup? Baik. Cukup ya? Saya coba yang angkat tangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bun. Saya Umul Afiqin. Ya Ustadz, saya bismillah baru jadi mentor di Pistol. Alhamdulillah. Selama ini ada hal yang ingin saya tanyakan. Ada peserta ini kadang-kadang waktu menghafal itu dia sudah hafal Ustadz, sudah hafal sampai ujian saya tahapan-tahapannya sudah hafal. Tapi ketika kembali ke ini sudah sampai pada tahap tertentu, ayat sebelumnya jadi lupa. Ini bagaimana ini ya Ustaz? Kenapa gitu ya? Apakah dilanjut atau ada di murojaah dulu? Iya. Jadi Bun atau buat semua, menghafal Quran itu ya masalahnya tadi, ya kan? Sulit, SULITL. Lupa, kan gitu ya? Nah, dan itu masalah semua penghafal Quran. Jadi bukan berarti bahwa kalau sudah maju yang belakang nggak dijaga. Jadi harusnya gunakan manajemen mudah, MUDAH. Udah pernah belum ini? Belum ya? MUDAH, D-nya tuh disiplin. Ya, disiplin itu ngebagi jadwal. Ada jatah buat hafalan lama, ada jatah buat hafalan baru. Ini penyakit para penghafal Quran biasanya. Karena pengen nambah, yang lama dilewatin. Nah, gimana caranya supaya yang lama itu tidak lewat, tidak hilang, tidak lupa? Kalau dilewatin, dibiarkan ya otomatis hilang sendiri. Yang pertama adalah prinsip M-nya, mengulang. Diperbanyak mengulang dulu. Dan lakukan itu di dalam sholat. Maka sholatnya kita bagi dua. Sholat di malam hari, sholat di siang hari.
Sholat siang hari biasanya untuk hafalan baru, sholat malam hari untuk hafalan lama. Dan sholat yang lama itu sholat malam. Kalau udah ngafal Quran, usahakan 1 rakaat itu minimal 5 halaman. 1 rakaat minimal 5 halaman, itu idealnya, ya. Nah, nanti kalau halamannya belum sampai 5, ya otomatis ya 1 atau 2. Tapi kalau udah dia masuk di halaman 10, 20 gitu ya, maka nggak bisa lagi 1 rakaat cuma 1 ayat 2 ayat, nggak bisa ya. Nah, kalau perlu halaman yang kita hafal kita ulang nggak apa-apa. Ya, intinya adalah baca dalam sholat, sehingga dalam satu sholat bisa 1 juz 2 juz. Atau kalau kita berhitung para penghafal Quran yang serius, 1 hari itu 100 halaman. Gimana supaya bisa 100 halaman? Hafalannya baru 1 halaman. Supaya bisa 100 halaman, yang 1 halaman dibaca 100 kali. Tapi bil goib, jangan buka Quran kecuali lupa. Kalau lupa buka. Nah, itu adalah cara yang tidak bisa ditawar untuk bisa menguatkan hafalan. Jadi mengulang boleh di dalam dan di luar sholat. Terus ulang dalam kesempatan apapun. Nah, begitu kira-kira rumus dasarnya. Maka kalau ada yang terlupa, kasih PR dan ujiannya kan kita udah susun. Ya, kasih PR-nya adalah ujiannya kan dia mundur lagi kan. Maka kalau mau mundurnya nggak salah, nggak kurang, ya, Mas, bawalah dia dalam sholat 1 hari 100 halaman. 100 halaman itu bisa halaman yang sama ya. Prinsipnya begitu. Gitu Bun, resepnya. Jadi dianjurkan saja, tapi jangan dibuat orang putus asa ya. Aduh, saya nggak bisa maju-maju, nggak bisa maju-maju. Gitu. Iya Ustaz. Bismillah, mungkin cukup. Jadi, ya. Berarti belum boleh dilanjut dulu ya Ustaz. Kalau misalnya sampai ayat 5, tadi dia masih lupa gitu, gimana Ustaz? Oh, kalau dia udah di ujian nggak boleh lanjut. Kan ada ujiannya ya. Jadi kalau udah ujian, tapi ya, dia lupa yang atas gitu Ustaz. Kalau dia ujian, kan untuk lanjut ujian. Ya. Kalau ayat kan tahap pertama kan dia boleh lanjut setiap ayat. Tapi kalau udah ujian, yang belakangnya nggak bisa, belum boleh lanjut. Gitu ya. Oh iya. Ngikutin gini, Bunda ikutin arahan dari mentor, kepala mentor atau dari admin ya, untuk bagaimana mengikuti alur perjalanan setiap ayat setiap hari. Ikuti saja polanya, karena kalau kita udah disusun, ada ujian, ada ini itunya kan ya. Jadi yang nggak boleh maju yang mana tuh ada. Tapi dikasih motivasi ya, supaya banyak mengulang. Gitu Bun? Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Oh iya kok. Ya cukup, Bunda Rina, udah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana Bu? Ya, apa nih nambah satu lagi? Kalau saya ya menghafal itu kan lebih mudah dengan mendengarkan murotal berkali-kali Ustaz. Okay. Jadi saya gabungkan dengan metodenya Ustadz Jiwan, yaitu per kata ya. Nah itu saya jadinya menghafal nadanya juga gitu Ustadz. Pada akhirnya kalau saya lupa nadanya, ayatnya pun jadi lupa. Oke. Apa solusinya ya? Baik, potensinya ada 3 Bun. Maksudnya kalau dari sisi luar, ketika di tahap rahmat R ya, R itu read, baca. Mata, lisan, telinga. Mata, lisan, telinga. Jadi maksudnya apa? Gunakan semua potensi, kemudian dikombinasikan, lalu yang bakat kita asah. Ada orang yang bakatnya di telinga, dia banyak dengar, benar. Ada yang bakatnya di imajinasi, mata, ya, maka kemudian dia banyak membaca. Nah, kemudian lisan. Lisan ini harus dikeluarkan dengan tajwid, makhorijal huruf yang benar, dengan tartil, perlahan, kemudian menggunakan semua. Jadi gini, saya saya termasuk seperti Bunda mungkin, atau banyak orang yang dia kalau udah dengar nadanya begini, kemudian ganti nada jadi masalah gitu ya. Tapi coba deh, kalau Bunda berhasil membayangkan, nada itu tidak mengganggu. Jadi mungkin sebabnya adalah bayangannya belum tegas, belum jelas. Jadi posisi hafalan itu begini, seakan-akan kita sedang membaca dan melihat.
Jadi kalau kita sedang membaca dan melihat, walaupun kita mendengar suara apapun, nah cara ngetesnya, coba baca Qur'annya, murojaah, bil ghaib, itu lagi sedang dalam keadaan ribut di angkot, maaf, mungkin ada TV, mungkin ada suara-suara yang mengganggu. Nah, cara ngetesnya begitu. Nah, kalau sudah berhasil di level itu tandanya kita sudah punya mushaf imajiner. Jadi Quran itu udah kelihatan. Apa gunanya? Karena merekam image itu filenya lebih kecil daripada merekam audio. Jadi kalau kita merekamnya hanya audio ini kalau dia putus di tengah jalan, ini kalau digital ya, terpaksa ngulangnya dari awal, ngulangnya kejauhan. Kadang-kadang kita ini putus asa. Karena apa? Mau ngafal satu halaman, ayat yang terakhir dari halaman itu, lupa hilang ngulangnya dari ayat dari yang pertama. Misalnya gitu ya. Maka bantuan dari mushaf imajiner dibutuhkan untuk menguatkan hafalan dan menikmati proses. Tapi Bun, apapun itu, ya intinya adalah nikmati proses. Nah, intinya gitu ya. Jadi ya, kalau saya cuma menyarankan gunakan semua potensi, latih semuanya. Karena otak kita ini beragam potensi, semuanya ada, ya. Cuma ada yang terlatih, ada yang tidak. Ada yang berbakat, ada yang kurang bakat. Tapi tanpa bakat pun kalau dengan latihan, bakat bisa kalah. Itu pendapat saya. Tapi itu juga sudah bukti dari banyak orang, termasuk saya pribadi. Saya bukan ahlinya menghafal, saya orang matematika. SPD saya, S1 saya adalah matematika. Jadi nggak bisa ngafal dan takut hafalan. Dan penyakit saya menghafal, tapi saya menekuni, mendalami, dan akhirnya malah jadi guru. Aneh ya, tapi memang banyak orang seperti saya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat siapapun. Saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan kurang tepat ya, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah samakan, satukan langkah kita selalu dan bertemu bersama di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya, dan tentu setelah ini saya mohon untuk bisa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, monggo admin kalau mau menutup. Untuk pencerahannya, semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa menjadi penyemangat dan pembuka kembali keran-keran yang tadi sudah mulai tersumbat ya Ustaz, mungkin karena godaan setan, mungkin karena ada banyak kesibukan seperti yang Ustaz bilang tadi. Mudah-mudahan ini semua menjadi lancar kembali, menjadi semangat baru lagi, kita sama-sama menjemput. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran Bunda Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga dalam keadaan sehat selalu, dilindungi Allah dan dirahmati Allah, diberkahi Allah. Semoga program apa yang Ustaz sudah dikatakan ini membawa manfaat bukan saja kepada Ustaz semua. Kalau bisa seperti yang di awal Ustaz sampaikan dulu ya Ustaz ya, satu semua jadi penghafal Quran, dan dari satu pistol ini bisa hadir penghafal Quran 1000 yang kita harapkan dulu ya Ustaz ya. Amin. Sedikit lagi ya, diusahakan bisa sampai 1000. Insya Allah kemarin itu sudah sempat sih Hampir, Ustaz, ya? sudah 900-an, tapi Masya ya Allah. itu dia ada juga yang berkejaran di tengah jalan karena Allah Ustaz. Terus Ada mana? seleksi Allah, saya bilang bukan seleksi alam, seleksi Allah. Insya Allah nanti akan dijadikan lebih buat azamnya lagi Ustaz. Yes, Mohon doa Ustaz buat kita semua Ustaz, semoga seperti yang Ustaz sampaikan tadi, semoga jalan kita dalam menghafal Al-Quran ini diberoleh rahmat, dan kami sangat-sangat ingin dan bisa berkumpul dengan Ustaz dan para Rasul, para tabi'in, para sahabat, para umul Quran yang memang jadi ahlul Quran di surganya Allah karena rahmatnya. Amin. Ya Bun. Ustaz, kami mohon sekali Ustaz untuk bisa Ustaz tutup pertemuan kita ini dengan doa Ustaz. Silakan. Ya, kita tutup ya dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.